Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Jumpa lagi dengan saya Punjo Setiawan di channel saya. Dan hari ini dapat pelajaran penting sekali ya. Jadi hari ini video saya yang barusan saya upload tadi itu kena copyright. Jadi pengalaman yang sangat berharga sekali, juga pelajaran. Itu kena karena ada video yang salah satunya itu ada lagunya. Saya kan dapat video itu dari TikTok ya. Tapi ya nggak masalah sih, ya nggak masalah sama sekali. Jadi kalau Anda punya pengalaman serupa bisa komen di bawah. Ya gimana lagi ya, namanya juga ini platformnya YouTube ya, kita kan cuma ngikutin saja itu. Terus juga dari situ saya berusaha untuk bisa bikin konten original, se-original mungkin ya. Dan syukur-syukur kalau itu bisa menarik atensi massa, itu kan bonusnya. Tapi ya bikin aja dulu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya berkembang. Kalau nggak sampean siapa lagi yang bisa mendukung channel ini, masa juga orang Arab kan gitu. Terus juga ini saya rubah angle-nya, jadi sebelumnya kameranya juga saya taruh di sana, jadi saya rubah angle-nya supaya ya wajahnya nggak ketutup mic gitu ya. Oke, kita nggak pakai headset, nanti kalau ada video baru pakai headset. Dan kawan-kawan sekalian, hari ini adalah keluyuran online. Langsung aja kita lihat keluyuran online. Breeding event. Ada grup yang itu adalah isinya untuk memperbaiki keturunan. Jadi ini saya dapat dari Facebook ya, sebuah postingan. Ini ada yang komen begini nih. Upskill family upgrade. Nggak inseminasi aja, artinya nggak pakai bayi tabung aja kan gitu. Ini dijawab, kalau pakai bayi tabung mahal, tapi kalau pakai beginian itu kan biayanya murah ya, hanya biaya admin sama konsumsi. Amsyong ya. Ini juga nih, nggak kebayang kalau hamil semua terus lahir bareng, itu ada kopdar gitu. Nah, itu nanti ditanyain angkatan berapa sampean. Jadi apa, saya nggak tahu ya apakah yang hadir ceweknya itu cakep atau enggak ya. Kalau jelek sih ya alhamdulillah gitu. Tapi gini, apakah juga menyediakan untuk yang cewek bule gitu kan? Misalkan karena kan gini, biasanya ini kan yang cewek jadi ibaratnya dieksploitasi, maksudnya meskipun dia juga menawarkan diri, tapi kan seakan-akan dia yang ngandung 9 bulan. Sedangkan suaminya atau yang membuahi itu ndak ada ikatan suami istri, habis itu pelencing gitu aja, pokoknya anaknya lahir blasteran. Dibalik aja, misalkan ada cewek-cewek bule gitu kan yang ngandung 9 bulan tapi benihnya dari orang Indonesia gitu kalau mau. Rata-rata juga nggak gelem kan, ngandung itu siapa mau ya kan. Itu breeding event. Saya nggak tahu ini bener apa enggak. Kalau memang bener ya kelas dunia, kalau memang nggak bener ya artinya hoax ya, saya nggak tahu lagi. Yang penting saya nggak, jangan ibaratkan nyebarkan hoax, enggak. Ini hanya sekedar ya ada sesuatu seperti ini nih kan gitu. Josh, anime versus reality my friend. Ada yang suka anime di sini? Saya sih nggak terlalu suka ya, tapi saya lihat itu One Piece sama One Punch Man, Saitama. Kalau One Piece itu saya lebih sering untuk ngelihat komiknya langsung karena memang lebih imajiner. Atta Halilintar, ini nggak tahu nih tokohnya siapa kalau animenya. Ini juga YouTuber paling jos ini se-Indonesia ya. Jadi sering liput Lamborghini dan berbagai macam mobil mewah lainnya. Yang saya tahu pasti bahwa semua YouTuber pengen jadi Atta Halilintar. Entah dalam hal apa, tapi memang dalam hal subscriber itu layak diperjuangkan. Kalau yang ini sih kayaknya dari ini ya, Attack of the Titan, Levi Ackerman kalau nggak salah, Levi Ackerman. Bandingannya adalah Mas Alam, Kang Alam. Ini Kang Alam ini mirip ya, gaya rambutnya terutama, ini gaya rambut tahun 2000, waktu itu booming sekali. Wah, itu juga ada apa itu dari Korea itu, Meteor Garden ya, itu terkenal dengan rambut Vlavantat gitu. Ini KKI, saya nggak tahu bandingannya KKI dengan siapa. Nah, mending lihat komentarnya aja kalau ini. Komentarnya apa ini? Magician Red emang. Jadi keinget iklan mie sedap ayam spesial. Astaga naga, ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim.
Tapi saya salut dengan GKI ya, itu selalu jadi trending di apapun yang dia lakukan, itu selalu jadi bahasan utama di kalangan netizen. Jadi memang kuat di komentari negatif dan itu luar biasa ya. Yang penting kan view-nya meningkat, pundi-pundi rekeningnya juga nambah. Sekarang itu ada tren ya, semakin di komentari negatif itu semakin dapat duit. Jos memang, jos kelas dunia, wes. Jadi kalau dibully sekarang itu tambah soge. Tapi saya salut sekali dengan GKI. Konten-kontennya juga menarik perhatian massa. Oke, berikutnya adalah Marco. Ya, ini adalah sosok di One Piece yang sangat kelas dunia ya. Marco ini dokter. Itu anak buahnya Shirohige. Bandingannya dengan Abang Uyakuya. Bang Uyakuya ini tinggi besar. Jadi kalau baku hantam jadi mikir ya. Jadi saya tak komen yang baik-baik aja daripada cari musuh. Dan ahli hipnotis, saya kira Oda Sensei menarik nih kalau ada ide nanti Marco itu dikasih kemampuan hipnotis juga kayak Bang Uyakuya. Wow, Babang Tampan, saya kira bandingnya cocok ya dengan Sasuke. Sasuke itu sosok yang memang di anime juga diminati oleh banyak cewek. Good looking dan tentu saja penuh dendam kesumat. Oh, ini juga legend ya. Saitama, bandingannya dengan Ferdian Paleka. Ini dikenal banyak, sampean mungkin tahu prank sembako ataupun kado ke kaum transpuan ya. Itu sangat ramai sekali di Instagram. Pengejarannya juga kelas dunia itu. Tapi bohong itu trademarknya beliaunya ini ya. Dan saya kira waktu itu prank akan habis, enggak, ternyata pranknya ada lagi prank-prank berikutnya yang akhirnya juga berurusan dengan pihak berwajib. Sampai di Amerika itu ada prank nembak ya. Kalau enggak, saya pernah baca itu nembak orang itu dari jarak 3 meter dengan peluru asli tapi ditahan dengan buku. Ternyata mati bro, tembus ke dadanya dan mati. Dan kalau bandingannya Ferdian Paleka dengan Saitama, saya kira Saitama ini harus ditiru ya. Dia menjadi hero karena hobi. Jadi kalau jadi YouTuber karena hobi, kelas dunia masuk pol. Oh, ospek sekarang jadi masuk dan trending di dunia kita ya, di Indonesia. Dari UNESA. Sebelumnya itu ada UNER. UNER itu kampus saya. itu ada masalah dengan jarik-menjarik itu ya. Jadi pelecehan seksual yang pakai jari itu akhirnya dikeluarkan. Ini adalah ospek online yang ya dibentak-bentak itu adik kelasnya ya. Tentang UNESA, saya ada kenangan di UNESA ya sebenarnya. Dulu saya masuk tes PTN itu kelasnya itu kedapatan di UNESA di Ketintang yang macetnya itu naudzubillah min dzalik. Jadi macet pol itu. Sampai saking macetnya ya, itu kantor Telkom tuh pindah. Mungkin salah satu alasannya itu kantor Telkom tuh pindah dari dari Ketintang ke Mer. Itu salah satu alasannya. Gimana, saya agak penasaran ini gimana ospeknya ya. Ospeknya pire? Saya pakai headset. Tapi kamu mana? Ikat pinggang diperlihatkan. Gak ada, Pak. Gak ada. Kamu tahu saya enggak? Gak dibaca tata tertibnya. Kereng arei masalah. Biar ngidam apa? Mbak Ira, ya Allah. Kasihan juga ya akhirnya sekarang jadi objek nasional ini, maksudnya jadi sorotan. Sakno aslinya juga. Cocok arek-arek tadi debt collector. Jadi mungkin dididik seperti itu supaya nanti nggak takut kalau ngutang dan ditagih debt collector. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gara-gara ikat pinggang. Itu juga ada postingan bahwa ternyata udahlah hindari saja mbaknya ini kan dibully nasional sekarang ya. Itu karena hanya menjalankan saja perintah dari seniornya juga. Dan memang saya kira juga semua kampus juga seperti itu. Semua kampus juga punya. Saya juga dulu juga sempat bentrok juga ya, karena waktu itu ada cerita kalau saya juga nggak ikut begituan gitu. Akhirnya ada clash dengan senior gitu. Menurut saya sih ya mentak-mentak ini kan nggak tahu ya bisa jadi solusi apa enggak gitu kan. Tapi kalau memang ya itu ini seperti ini ya,
Dibuat seperti itu kakak agar mental kami terbentuk. Kami pun tidak keberatan sama sekali ataupun dendam gitu. Mental inlander ya. Ciangkrik. Astagfirullahaladzim. Ya ada caranya sih. Maksudnya nggak semuanya harus diselesaikan dengan membentak memang. Ya nggak tahu ya kalau memang itu copy paste atau pengen niru gaya militer misalkan, ataupun polisi misalkan, atau sekolah kedinasan, itu kan umum hal semacam itu. Tapi ada yang jawab begini ya kalaupun itu adalah bedanya dengan polisi dan militer. Kalau polisi itu dicetak untuk menjadi senjata negara ya, untuk menjadi abdi negara, itu kan harus begitu, katanya begitu. Jadi berbeda dengan kampus yang harus kritis dan menjadi tulang punggung civil society gitu. Astaga naga. Jadi emang ya apalagi ya ini ya. Ya itulah, senioritas itu muncul aja di mana-mana di kampus, dan kok ya ketahuan gitu ya pas masa pandemi seperti ini, sampai online pun juga masih mentak-mentak yo karo yo sepiye maning ya. Jadi itu loh, mungkin kata saya itu ada benernya. Jadi latihan senam jantung supaya nanti nggak kaget kalau ditagih sama debt collector. Lanjutkan. Jos ya, moga aja kedepannya lebih baik lagi kampus-kampus ini ya, karena ya biasanya itu kan senior junior sekarang karena dibentak jadi senior, akhirnya pengen meneruskan budaya semacam itu, pengen juga dihormati dan macam-macam ya. Mungkin ada lebih baik lagi nanti ya, jangan seperti itu lagi, dirubah atau gimana gitu loh rek. Yo kreatif titik wong jenenge wong kampus ya. Yang ini tuh agak menyayat hati ya. Judulnya adalah kalau Anda punya adik perempuan tolong dijaga, kalau Anda punya anak perempuan tolong dijaga. Saya nggak tahu ini benar atau tidak berita ini, tapi kalaupun benar itu ya harus kita ngenes ya, jangan sampai seperti itu juga. Kalaupun salah dan itu tidak terjadi beritanya atau hoax, ya itu cocok buat jaga-jaga, jangan sampai kejadian. Jadi intinya bahwa ceritanya bukan intinya langsung nang intine ya, pengennya cepet-cepet nang intine, enggak ya. Ini kan belajar storytelling sampean ini. Ada cerita kalau ada kakak itu punya dua adik yang cantik luar biasa, bodinya oke, pokoknya ayu lah ya, cantik lah. Dan dia punya teman 9 orang, itu orang berada juga. Saya nggak tahu yang ini berada atau enggak, tapi intinya ayah dari si yang cerita ini dan yang perempuan ini adalah bekerja pada salah satu dari 9 temennya tadi itu. Nah 9 orang itu bersepakat nawarin si kakak ini untuk gimana adikmu tak garape gengbeng gitu ya, diperkosa rame-rame, dioi sampai masih gitu, dioi diiyakan. Itu katanya kalau ceritanya itu dia nerima uang yang tidak sedikit ya, rata-rata 5-10 juta per orang. Adiknya dalam tanda petik dijual, padahal adiknya ini orang yang nurut, orang yang suka sholat juga, orang yang suka ngaji, tapi dijual sama kakaknya sendiri, orang tuanya nggak tahu. Sampai suatu ketika itu ini diperkosa rame-rame 9 orang itu, disering digengbeng ya, umur 13 tahun itu sudah digitukan. Bahkan yang jadi ngenes itu ceritanya yang ini, kakaknya itu bilang salah satu dari 9 orang itu ada yang punya keanehan, yaitu fetish atau horny kalau lihat orang pakai mukena. Dan adiknya kan senang sembahyang tuh, itu diperkosa saat sembahyang, saat sholat. Di sini kalau diteruskan sampean bisa baca sendiri ya, saya linknya saya sampaikan di deskripsi ya. Hamil pun, sampai hamil tuh kan dipukulin rame-rame dan keguguran 2 kali malah. Jadi ini mental babi ini kalau memang kejadian bener ya. Cuk kalau orang Indonesia ya, ngomongnya bangsat, cuk gak cukup ya babi raimu kan gitu, 9 orang ini. Akhirnya itu disesali dan sekarang adiknya juga keluar dari rumah dan masih ngajar ngaji juga, sudah merecovery dirinya ya, sempat mau bunuh diri juga. Dan kakaknya ini juga akhirnya bercerita lewat postingan begitu. Yang penting satu hal, itu karmanya belum hilang. Kalau pendapat saya nih ya karmanya belum hilang.
Jadi siapa yang nandur bakal ngunduh, yang ngelempar bahkan juga kembali dilempar. Gini loh, gravitasi itu kan ada, ngelempar apa ya, lagi ngelempar begini akan turun gitu, ngelempar akan turun. Jadi itu gravitasi yang nyata aja ada. Dan ini hukum karma, itu karmanya ada, dan moga aja karmanya kena dia daripada kena anak turunannya ya. Yang penting ada hitungannya. Kalau saya pernah bilang itu maling dikit sama maling banyak itu gimana ya, saya nggak bisa menghindar. Piye yo ngomongnya yo, gini, menurut kiai saya itu ada orang leyeh-leyeh di pinggir gitu kan, kemudian dia selilitan, terus ngambil besek dari dinding itu kan, bambu diambil digais lilit aja nanti dihitung. Dan ini sing dodolan 5 juta 10 juta kayak merkosa rame-rame, diperkosa malaikat lede kon, jauh diperkosa malaikat, perkosa genderuwo sing lanang iki. Sempak ya, mental babi ya. Wis, itu jangan lupa karmanya, dituntaskan karmanya. Kalau nggak kena sampeannya ya kena anaknya, kalau nggak kena anaknya lagi pasti dihitung. Ya apa konsekuensi. Oke lanjut, ini Persibaya dan Persib itu kan seduluran ya. Jadi ini sekarang ada yang terkenal ini, kalau siapa namanya itu Mang Odin, kita lihat aja Mang Odin ini. Mantep ini kalau dulur-dulur Sunda promosi. Nggak ada suaranya. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah dading mengoleh di dia karena lamun teu ngadahar dading mengoleh. Maneh tegau jeung aing. Lain balad aing goblok. Ikan hiu makan tomat. Goblok mun teu ka dieu. Dading mengoleh rasanya anjing banget. Dading Bang Oleh rasanya anjing banget ya, luar biasa ini. Mantap, sekarang viral juga itu yang antri gorengannya itu, sampai kalau saya lihat di TikTok itu sampai mengular ya. Banyak sekali yang mau beli produknya Mang Odin ini, kelas dunia. Lainnya ada juga nih sebelahnya. Lagi mau ngeplog ke leweng guys, mau mencari tanaman singkong guys, buat bikin combro di combro ya guys. Guys, ikuti terus ya guys. Jos, tak ikuti. Guys, aku daripada cicing lebih baik dagang combronya guys. Astagfirullah. Kacau. Tuh kan, lebih baik dagang combro. Nanti hisapnya soalnya dikit ya, dagang combro. Tapi jangan lupa kalau ada pejabat ataupun siapapun ya, polisi ataupun yang orang punya amanah itu juga top, tambah jos ya, karena kebaikan dia itu ngefeknya juga nggak kemen-kemen, bisa ngefek ke puluhan ribu orang ya. Masya Allah, kelas dunia. Mantap kawan-kawan dari Sunda sama Surabaya Black, Persibaya sama Persib ini wis kocok sampai bisa. Oke, gitu saja untuk video hari ini ya, kita jalan-jalan online. Jangan lupa subscribe dulu sekalian, subscribe ke channel saya copot dulu. Kenapa harus subscribe? Pokoknya subscribe saja, karena kalau subscribe di channel saya itu rasanya kayak Anda jadi Iron Man. Bye bye.